warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Fadluddin dari Prodi Manajemen NIM 211060117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dialektika akal dan alam semesta, mata kuliah Islam dan Ijtihad. Baiklah, di sini saya akan memasuki materi yang saya presentasikan, dialektika akal dan alam semesta. Informasi tentang pra penciptaan manusia tidak bisa dijelaskan oleh sains. Tentang hal ini bisa didapatkan dari kitab suci. Al-Quran memberikan informasi yang cukup signifikan tentang hal ini. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, manusia memang diciptakan oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karenanya Allah memberikan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Allah mengajarkannya ilmu. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 menyiratkan sebuah pesan bahwa jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa diterima, mengelola dan mengembangkan ilmu. Selanjutnya, refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Salah satu generasi awal manusia di muka bumi ialah Qabil dan Habil. Keduanya merupakan putra Adam. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka melakukan domestikasi tanaman dan hewan. Qabil mengembangkan domestikasi hewan. Keduanya pernah terlibat dalam sebuah konflik kompetisi dan ditengahi oleh ayah mereka dengan cara kurban. Barang siapa yang diterima kurbannya oleh Allah, maka dialah memenangkan kompetisi itu. Maka keduanya berkorban sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka tekuni. Qabil berkorban dengan hasil pertanian. Ternyata akhirnya Allah hanya menerima korbannya Habil. Hal ini menimbulkan perasaan iri dari dalam diri Qabil, sehingga mendorongnya melakukan pembunuhan terhadap Habil. Hal ini merupakan tragedi pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Ya, saya akan memasuki slide ketiga tentang perihuman hominidae. Penelusuran antropologis dan arkeologis di banyak wilayah di muka bumi menemukan ada fosil-fosil perihuman. Contohnya Pithecanthropus erectus, Meganthropus, Paleojavanicus, dan
banyak fosil lainnya. Sebagian hominidae itu menunjukkan lapisan-lapisan historis purba. Fosil yang berusia lebih muda tampak lebih cerdas dengan volume otak yang lebih besar. Tentunya lapisan-lapisan historis purba itu juga mencerminkan perkembangan teknologi purba untuk beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Sebagai hasil temuan arkeologis di sekitar fosil-fosil mereka, salah satunya teknologi purba yang mereka inisiasi ialah domestikasi tanaman dan hewan. Generasi terakhir makhluk hominidae itu bahkan diindikasikan telah menemukan api dan menggunakannya untuk membuka lahan pertanian. Freestic farming. Baiklah, slide keempat. Saya akan melanjutkan kisah Qabil dan Habil. Setelah Habil terbunuh, Qabil kebingungan apa yang harus dilakukan terhadap jenazah Habil. Sebagai manusia generasi pertama, Qabil tidak punya pengetahuan tentang pengalaman tentang hal itu. Maka Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil tentang cara mengurus jenazah saudaranya. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31, ayat tersebut menyeratkan sebuah pesan bahwa akal manusia bisa diaktifasi melalui proses interaksi bersama alam. Dengan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah, manusia bisa mengembangkan kebudayaan di muka bumi, bahasa, organisasi sosial, dan sistem ekonomi dan lain-lain. Oleh karenanya, Al-Quran menganjurkan agar manusia melakukan penjelajahan di muka bumi untuk mengaktifasi pikiran atau akal agar menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, slide terakhir, transformasi agama dalam transisi lintas generasi umat manusia. Dalam antropologi klasik dikenal adanya monoteisme primitif, bahwa pada mulanya manusia hanya mengenal satu Tuhan. Akan tetapi seiring dengan persembahan, manusia menjadi beragam bangsa dan bahasa. Tuhan yang satu itu diaktualisasikan dengan sebutan yang berbeda-beda sering perkembangan. Bangsa-bangsa dan bahasa seiring dengan pergantian generasi umat manusia, aktualisasi Tuhan dalam sebutan yang berbeda itu akhirnya diadopsikan sebagai sosok yang berbeda dalam satu lain. Disinilah awal mula munculnya keyakinan politisme, ketika bangsa-bangsa mengalami evolusi menjadi kelompok suku yang lebih kecil, maka konstruksi tentang Tuhan pun semakin mengalami diferensiasi. Ada Tuhan yang besar dan ada Tuhan-Tuhan yang lebih kecil dengan beragam fungsi. Diferensiasi politik
politik itu menjadi semakin liar ketika suku-suku di dunia mulai membangun kultus individu terhadap leluhur mereka. Hal ini diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tentang umat Nuh yang menciptakan patung pertama dalam sejarah umat manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.